Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-168. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-168, kita telah memilih 8 saham yang telah di-request oleh teman-teman. Dan langsung saja saham pertama yang akan kita review di part yang ke-168 hari ini adalah saham Astra International, di mana saham ini ditutup di harga 5.850. Dan kalau teman-teman perhatikan, dia punya PBL atau support paling kuat adalah berada di 5.750. Artinya kurang lebih ada 100 poin atau 4 tik lagi saham ini akan mendekati atau sama dengan PBL-nya. Sehingga risk reward-nya ini sangat menarik. Sudah low, risk-nya mungkin kurang lebih 1-2%, tetapi potensial profit-nya bisa sampai ke 6.650, di mana itu adalah PBH atau resisten paling kuat dari saham Astra International. Selain itu, saham Astra International tengah mendapatkan sentimen positif dari isu yang berkembang bahwa pajak PPNBM sudah disetujui oleh Presiden, di mana itu dikatakan oleh dari Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, di mana dia mengatakan bahwa usulan itu telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati, dan di mana itu juga sudah didiskusikan, diusulkan dengan Kementerian Dalam Negeri yaitu Pak Tito Karnavian, di mana semua ini akan mempengaruhi penjualan dari otomotif ya, sehingga bisa mendorong tingkat produksi karena permintaannya banyak, karena dapat mumpung dapat diskon, akhirnya bisa membantu emiten-emiten, salah satunya Astra ini, untuk bisa menjual produk lebih banyak, sehingga secara jangka pendek sentimen ini mampu menggerakkan harga saham. Apalagi Astra International ini sudah berada dekat support. Ini memang sangat-sangat menarik. Kalau misalkan teman-teman mau buy, silakan buy 5750 sampai 5950. Kita kasih agak lebar. Cut loss jika dia turun di 5650. Kita pakai low 40 harga terendah. Cut loss di sana. Dan kita TP kawal terus kalau bisa sampai ke 6.650. Semoga dia tidak open gap up, karena sekali lagi ketika semua orang beranggapan bahwa ketika PPNBM ini atau pajak ini bisa meningkatkan atau membuat saham Astra ini mengalami keuntungan, peningkatan penjualan, maka sahamnya pasti akan rame-rame diborong. Ketika permintaannya terlalu banyak dan supply-nya itu sedikit, maka harga saham akan bergerak sangat cepat. Sehingga takutnya ketika konsensusnya semua orang akan membeli Astra International, maka besok ada kemungkinan besar itu gap up. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli, range buy-nya kita lebarin 5750 sampai dengan 5950. Cut loss di 5650, target ke 6650. Kemudian berikutnya kita punya saham Pegas, di mana saham ini ditutup di harga 1420, dan sekali lagi risk reward-nya masih tinggi di sini karena dia lebih dekat dengan PBH di 1895, sedangkan PBL-nya berada di 900 karena kita menggunakan chart secara weekly 7 hari, sehingga memang dia cukup lebar PBL-nya. Tetapi kalau kita lihat support terdekat di sini, dia punya ada di 1254 sampai dengan 1270. Sehingga kalau teman-teman yang mau beli atau yang mau trading, saya sarankan boleh beli, asalkan teman-teman itu punya planning bagaimana untuk exit. Bisa pakai minus 3% cut loss, atau bisa pakai minus 5% cut loss. Itu teman-teman sesuaikan sendiri, karena memang jarak antara support terdekat di 1254 sampai dengan 1270 itu juga masih cukup jauh. Sehingga takutnya kalau misalkan dia ke sana, teman-teman itu minusnya masih lebar. Nah, kalau misalkan ada juga yang komentar kemarin bahwa dia nyangkut sudah minus 14%. Sekali lagi, emiten ini adalah salah satu emiten yang
bagus, bukan emiten yang ecek-ecek ya. Ini salah satu perusahaan BUMN terbesar di industri ini. Dan juga kalau misalkan hanya minus 14%, pertimbangkan kalau misalkan dia bisa ke 12.54 dan 12.70, itu langsung average down saja mungkin sebanyak lot yang dimiliki saat ini ya. Karena kalau tidak, maka penurunannya itu tidak terlalu signifikan sehingga teman-teman pasti akan merasa bahwa average-nya akan sia-sia. Jadi kalau misalkan mau tunggu sampai dengan 12.54 sampai dengan 12.70, maka mending average down di sana. Tapi kalau selama dia masih bermain di sekitaran area 14.20 di atas 1.400, maka mending teman-teman wait and see terlebih dahulu, tidak perlu average down. Tapi kalau yang mau trading, silakan atur sendiri money manajemennya, gunakan risk 3% atau risk 5% untuk teman-teman bisa mengetahui apakah waktunya sudah exit atau masih belum. Untuk target kenaikan dari Pegas sendiri yaitu terdekat ada di 15.58, terjauh berada di 18.95. Kemudian berikutnya kita punya saham IMAS, di mana saham ini ditutup di harga 1.115 dan salah satu saham yang juga terpengaruh sentimen dari pajak 0% tersebut. Dan ada kemungkinan kalau misalkan Astra tidak terlalu naik tinggi, maka mungkin IMAS yang selalu dikejar, dan memang track record IMAS bisa sampai arah. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli saham ini karena risk rewardnya ini sudah cukup tinggi, di sini dia tulis high karena dia lebih dekat dengan 12.75 ketimbang PBL di 860, maka kalau teman-teman yang mau beli ketika dia break di 1140, silakan buy. Buy on breakout di 1140, cut loss di 1115, TP di 1275. Selama dia belum break di atas 140, teman-teman mending wait and see terlebih dahulu. Karena memang market ini sangat dinamis. Bisa saja dia break di 140 terus false break. Itu mungkin atau sah-sah saja, memang bisa terjadi. Tetapi yang harus diingat adalah teman-teman ketika saham itu berhasil break dan teman-teman entry, ternyata dia false break, 1115 itu langsung cut loss kalau dia turun kembali. Tetapi kalau dia belum kena 1115, jangan sampai terlalu panik, khawatir akhirnya cut loss di sembarang posisi. Padahal kita sudah punya plan bahwa kena 1115 baru cut loss. Jangan sampai ketika dia false break baru di 1125 sudah keringat dingin akhirnya cut loss. Ternyata sahamnya bisa rebound kembali. Nah itu juga kalau misalkan ternyata dia beneran tidak terjadi false break, malah naik, mungkin sudah naik 10%. Teman-teman masih karena menunggu sampai di 12.75, teman-teman hold, ternyata sahamnya turun kembali. Maka solusinya adalah teman-teman harus melihat bahwa apakah keuntungan ini sudah bisa kita taking profit, atau karena masih ragu, ya silakan jual 50% dulu. Kalaupun dia masih naik lagi, kita masih punya jumlah lotnya, setengahnya masih ada. Tapi kalau dia turun, kita pun sudah taking profit, sudah amankan. Sehingga kalau kita jual balik modal pun, itu kita udah dapatkan minimal setengahnya daripada tidak dapat sama sekali. Jadi atur sendiri dari semua skenario teman-teman. Ketika dia gagal false break, plan saya seperti ini. Ternyata ketika dia beneran naik, tidak false break, maka plan saya seperti ini. Untuk entries digunakan cara seperti ini. Untuk exit saya punya plan seperti ini. Jadi teman-teman harus selalu punya plan yang jelas biar tidak kebingungan ketika berada di market. Karena ketika market sudah bergerak, saya yakin semua orang bisa beli. Gampang sekali dia beli. Yang jadi susahnya adalah ketika dia akan menjual. Ketika di posisi profit, pasti akan sangat takut sekali untuk menahan lebih lama. Jadi biasanya ragu, naik 1-2%, lepas. Lepas semua dan sahamnya bisa naik lagi, malah beli lagi di pucuk. Pas beli, turun. Plusnya cuma 2%, beli di pucuk minus 5%, hold. Turun lagi, masih hold. Sampai minusnya udah 30% baru pusing. Nah ini yang selalu terjadi di market kita, bahwa rata-rata hampir sebagian besar orang itu lebih nyaman ketika hold saat minus ketimbang dia hold ketika profit. Padahal tujuan kita di sini adalah kalau bisa profit itu yang sebanyak-banyaknya dan risiko yang serendah-rendahnya. Nah, kadang orang itu lebih suka menahan loss itu lebih lama, tidak masalah.
Tapi kalau ketika dia baru profit 2%, kabur. Nah, makanya kalau masih ada orang yang seperti itu, saya kasih saran bahwa mending pakai win-win solution. Ketika dia naik mungkin 2%, 3% mau taking profit, jangan taking profit semua, 50% dulu. Kalau memang dia masih bisa naik lagi, masih ada sahamnya. Tapi kalau dia turun, masih ada barangnya. Jadi teman-teman harus punya plan yang jelas. Oke, ketika buy di breakout 140, cut loss-nya di 115. Ketika dia false break, itu plan pertama. Plan kedua, ketika dia break di 140 dan ternyata itu tidak false break, malah naik, maka saya akan jual ketika dia menyentuh di 12.39 dan di 12.75. Ternyata ketika terjadi market itu bergerak, ternyata naik ke 1.200 saja susah. Maka saya taking profit dulu 50%. Saya amankan dulu karena saya yakin bahwa ini dia tidak mampu tembus 1.200 saja, tidak mampu tembus, apalagi 12.75. Amankan dulu 50%. Ternyata sahamnya balik lagi ke 1140. Teman-teman masih balik modal, tidak rugi, tapi sudah amankan yang 50%. Ternyata setelah dia ke 140 turun lagi, ya cut loss. Atau ternyata dia ke 140 malah dia rebound kembali, ya masih ada barangnya. Jadi semua opsi itu kita persiapkan agar teman-teman tidak menyesal. Karena sukanya setiap orang itu adalah ketika dia menjual profit misalnya 2%, sahamnya malah terbang terus. Atau ketika dia menginginkan profitnya besar, ternyata balik jadi minus. Nah, itu kan semua serba salah. Mau di hold minus, mau dijual malah terbang. Itu realita yang terjadi. Makanya kalau yang masih belum mengerti dalam artian bahwa supportnya di mana sih, resistennya di mana sih, bisa tahu masuk tapi tidak tahu keluar, ya pakai win-win solution 50% lepas. Ketika dia kena support atau kena batasan untuk stop loss, silakan cut loss. Sesimpel itu. Jadi kita jangan terlalu ketika yang masih baru-baru ya, jangan terlalu banyak sekali analisa, karena nanti teman-teman akan bingung sendiri, akhirnya tidak entry atau tidak tahu exit. Fokus yang utama support dan resisten itu dulu. Jebol, cut loss. Breakout, TP dulu. Kita melatih disiplin kita terlebih dahulu sebelum kita benar-benar mau benar-benar jadi seorang profesional trader. Jadi kalau misalkan yang masih kerja, masih sibuk urusan yang lain, tidak benar-benar 100% di market, maka mending teman-teman selalu gunakan plan-plan yang lebih aman untuk mengamankan risiko. Kecuali mereka yang sudah profesional trader, wah itu permainannya luar biasa. Mereka beli hari di jam segini mungkin 15 menit atau tidak sampai 5 menit sudah jual lagi. Cepet. 0, naik berapa tik saja, 3 tik lepas, 3 tik lepas. Bagi mereka itu bisnis. Beli murah jual mahal walaupun tidak banyak, yang penting mereka perputarannya lancar. Sedangkan kita habis beli dipanggil atasan, dipanggil bos, pas balik udah minus. Nah, itu yang harus dipikirkan lagi, jadikan pelajaran. Sentimen boleh ada, boleh jadi trigger, tapi jangan sampai kita terbawa sentimen, akhirnya kita greedy, nafsu mau hold lebih lama, dan pada akhirnya tidak dapat apa-apa. Sahamnya malah amblas, ARB, balik lagi ke harga beli kita. Jadi jangan sampai kita greedy, karena market, sekali lagi di market 2021, dia akan sideways, tapi sideways-nya tuh lebar sekali. Misalnya dia sudah ke 2000, dia pasti balik lagi ke 1200, nanti dia naik lagi ke 2000 gitu. Marketnya akan bergerak sangat-sangat sideways, tetapi dengan volatilitas yang tinggi. Sehingga percuma kalau kita bilang mau hold panjang, nanti balik lagi ke harga beli. Makanya saran saya, amankan saja dulu, jangan greedy. Tapi kalau misalkan kita punya view lebih dari 2021, ya silakan hold. Karena memang secara jangka panjang, indeks kita masih punya potensial yang sangat besar untuk terus bullish. Kemudian saham berikutnya adalah saham TBIG, di mana saham ini ditutup di harga 2080, kemarin sempat minus 4,59%. Tetapi yang menjadi menarik adalah saham ini telah masuk ke area buy. Di sini TGC sudah kasih berwarna biru, itu range buy-nya dengan PBL di 2000
harga sekarang 2080, maka range buy-nya adalah 2000 sampai dengan 2080. Cut loss-nya adalah kurang lebih 3 tick di 1970. Teman-teman bisa cut loss. TP terdekat ada di 2180, TP jauh yaitu di 2700. Sekali lagi, selama berada di atas 2000, saham TBIG masih sangat aman. Kemudian berikutnya kita punya saham Telkom, di mana saham ini ditutup di harga 3190, di mana kalau kita perhatikan di sini risknya medium atau dia sedang berada di tengah-tengah. Risknya 1:1. Kalau misalkan teman-teman yang mau beli di sini dia punya support dekat 3160. Silakan buy 3160 sampai dengan 3190. Cut loss jika dia turun ke 3130, kita pasang 3 tick. Dan TP terdekat itu di 3208, TP2 di 3230 dan TP3 di 3440. Jadi kalau teman-teman yang mau beli, sekali lagi ingat, selama dia berada di atas 3160, silakan buy. Tapi kalau dia di bawah 3160, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Tunggu saja di low 40 hari harga terendah di 3040. Kemudian setelah saham Telkom, kita punya saham BNLI, di mana saham ini ditutup di harga 2240. Setelah saham ini mendapatkan kenaikan ya, buku 4 menjadi bank buku 4, maka saham ini kemarin sempat naik tinggi. Kemudian setelah itu dia turun dalam sampai ke 2240. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini dia punya PBL di 2150. Teman-teman bisa hitung kalau 2240 ke 2150 kira-kira minusnya berapa? Ini kurang lebih ada 90 poin. Sehingga risk rewardnya di sini sudah low, tetapi potensial profitnya cukup lebar. Maka kalau misalkan teman-teman yang mau beli saham ini, maka 2150 sampai dengan 2200 harusnya menjadi range buy yang menarik, dengan target kenaikan ke 2360, 2399 dan target jauhnya adalah menuju ke 3000. Setelah BNLI kita punya saham PTPP, di mana saham ini ditutup di harga 1755. Secara risk reward ini masih high karena dia masih lebih dekat dengan PBH di 1915. Dan di sini dia punya support terdekat berada di 1726. Sehingga kalau dia masih bertahan di atas 1726, harusnya PTPP masih aman. Kalau jebol ada peluang besar dia menuju ke 1655. Maka kalau misalkan teman-teman yang mau trading, maka range buy 1726 sampai dengan 1755. Cut loss jika dia turun di bawah 1726 dan TP-nya berada di 1835 sampai dengan 1915. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-168 hari ini adalah saham Bird, di mana saham ini ditutup di harga 1305 atau minus 1,14% pada perdagangan di hari Kamis kemarin, di mana secara risk reward memang masih medium juga karena berada di tengah-tengah. Sehingga kalau teman-teman yang mau beli saham ini, mau trading saham ini, di sini saya informasikan dia punya support terdekat di 1249 dan dia punya resisten di 1345. Seharusnya lebih menarik teman-teman buy on breakout di atas 1345 karena dia lebih dekat dengan resistnya. Tapi kalau misalkan dia bisa turun di bawah 1300, maka mungkin teman-teman pertimbangkan untuk buy dan cut loss jika dia turun ke 1210 dengan target kenaikan terdekat ke 1367 dan target jauhnya adalah menuju ke 1485. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-168. Terima kasih banyak teman-teman yang telah like, yang telah subscribe, dan paling saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah setia untuk share video ini baik ke sosial media di Instagram, di Facebook maupun di Telegram serta WhatsApp. Semoga teman-teman sekalian selalu menjadi berkat dan selalu bisa menjadi sumber informasi buat teman-teman yang lainnya yang mungkin baru mau belajar tentang saham. Semoga informasi-informasi yang saya bagikan setiap hari ini dapat bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Semoga membantu.